Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Lukman Tanjung, NIM 23254511 Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia, yang dimana dosen pengampu yaitu Bu Nur Syamsi, SPMSI. Nah, adapun agenda pembahasan kita kali ini, yang pertama itu pengertian dari PSDM. Selanjutnya yang kedua, tujuan PSDM. Yang ketiga, fungsi PSDM. Yang keempat, manfaat PSDM. Kelima, ada studi kasus. Dan terakhir adalah referensi. Baik, yang pertama itu ada pengertian PSDM, yang dimana pengembangan sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan karyawan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang dimana ini kan saya kutip dari Hasibuan, yang dimana proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yang kedua saya kutip dari Andrew Epicula, yang dimana proses jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teori, dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan PSDM, yang dimana meningkatkan produktivitas pekerjaan, yang dimana menaikkan efisiensi kerja dan hasil output karyawan secara keseluruhan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi, artinya membekali pengetahuan dan keterampilan baru sesuai kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya itu membangun loyalitas, artinya menciptakan rasa memiliki dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya menyiapkan regenerasi, artinya mempersiapkan kader pemimpin masa depan melalui jenjang karir yang jelas. Selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi PSDM, yang dimana fungsi edukatif memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan wawasan karyawan. Yang kedua, fungsi pelatihan, yang dimana mengasah keterampilan teknis agar karyawan mampu menjalankan tugas secara efektif. Yang ketiga, fungsi penilaian, yang dimana mengevaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan karir. Keempat, fungsi perencanaan karir, yang dimana merancang jalur karir yang jelas dan berarah sebagai setiap karyawan. Selanjutnya ada pemanfaatan SDM, yang dimana bagian karyawan itu sendiri memiliki peningkatan kompetensi dan rasa percaya diri di saat dia bekerja dan juga di lapangan pekerjaan nantinya. Yang kedua ada peluang jenjang karir yang lebih terbuka, artinya potensi bagi karyawan untuk meningkatkan karirnya itu lebih besar dan juga untuk berkembangnya itu juga lebih besar. Selanjutnya ada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Bagi organisasi sendiri itu produktivitas dan kualitas kerja meningkat. Artinya untuk hasil dari karyawan ini dapat meningkatkan hasil dari efektivitasnya dan produktivitasnya perusahaan. Selanjutnya ada menurunkan tingkat turnover karyawan. Selanjutnya ada daya saing organisasi lebih kuat. Yang kelima itu ada studi kasus, yang dimana program pengembangan SDM di perusahaan manufaktur. Yang pertama yang melatar belakangi adalah sebuah perusahaan manufaktur nasional menghadapi tingginya turnover operator, produksi dan rendahnya produksi dini perakitan. Manajemen memutuskan menjalankan program pelatihan struktur selama 6 bulan, mencakup pelatihan teknis, soft skill, dan mentoring oleh supervisor senior. Di sini dapat kita lihat bahwasanya 32% angka penurunan turnover karyawan dan juga 24% peningkatan produktivitas limit produksi. Yang dimana kita dapat pelajaran utama bahwasanya program pengembangan SDM yang terstruktur dan berkelanjutan terbukti efektif meningkatkan biaya rekrutmen ulang, meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya ada referensi. Di sini saya mengambil referensi dari Hasibuan MSP. Yang kedua ada Sibula AF. Yang ketiga ada Mangkunera. Yang keempat ada Notoa Monja. Yang kelima ada Werner. Next. Baik, sekian penyampaian dari saya, yang dimana investasi terbaik organisasi adalah pada pengembangan manusianya.
Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, harapannya dapat bermanfaat kepada para penonton, dan juga jangan lupa untuk subscribe, yang dimana dapat bermanfaat juga bagi saya di saat subscribe ini, dan juga jangan lupa yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.